Siap-siap Bapak Ibu, ada 4 informasi penting kita sampaikan pada hari ini. Pertama, mulai besok 30 Juni 2025, pensiunan segera melakukannya karena tinggal 1 hari lagi. Kemudian yang kedua, terkait dengan PP Gaji Pensiun yang resmi dirombak oleh Sri Mulyani, serta aturan baru tarik gaji dan 3 tunjangan yang disiapkan. Ada 4 poin penting yang kita sampaikan. Mulai besok 30 Juni 2025 segera melakukan hal berikut ini. Karena sebentar lagi kita akan menerima pencairan gaji. Tinggal satu, artinya tinggal 1 hari lagi di 30 Juni besok. Kemudian terkait dengan PP gaji pensiun yang resmi dirombak serta berapa besar gaji pensiun saat ini dan berapa besar kenaikannya dari Sri Mulyani. Ketiga, aturan baru gaji pensiun terkait dengan penarikan, yang mana untuk penarikan ada informasi terbaru. Tidak harus Bapak Ibu yang mengambil gaji, ternyata bisa diwakilkan. Dan keempat, 3 tunjangan yang telah disiapkan oleh pemerintah yang akan siap dibagikan per 1 Juli 2025. Kita masuk di informasi pertama. Mulai besok 30 Juni 2025, artinya besok adalah hari terakhir untuk Bapak Ibu melakukan autentikasi, baik itu secara online maupun secara offline. Pastikan Bapak Ibu telah melakukan autentikasi karena waktu pencairan tinggal 1 hari lagi besok ya. Besok bisa Bapak Ibu lakukan autentikasi secara online melalui handphone masing-masing. Apabila terkendala dan tidak bisa dilakukan secara online, Bapak Ibu bisa langsung ke kantor cabang Taspen atau kantor Mitra Bayar Taspen untuk melakukan autentikasi secara online. Apabila autentikasi sudah selesai, tentu Bapak Ibu akan mendapatkan gaji yang akan cair pada hari Selasanya, yaitu 1 Juli 2025. Jadi waktunya tinggal besok aja nih 1 hari lagi. Kemudian kita masuk di informasi kedua terkait dengan PP gaji pensiun yang katanya dirombak oleh Sri Mulyani. PP terkait gaji pensiun PNS resmi dirombak oleh Sri Mulyani. Segini nominal yang akan diterima untuk golongan 1, 2, 3, dan 4 setelah ditetapkan. Sri Mulyani resmi merombak gaji pensiun PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 melalui peraturan pemerintah yang telah disetujui oleh Presiden. Akibatnya, pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 menerima kesejahteraan melalui gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan PP tersebut. Pemerintah terus memastikan kesejahteraan pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 di seluruh Indonesia dengan pemberian gaji pokok setiap bulannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah akhirnya merombak PP terkait gaji pensiun PNS yang diterima untuk golongan 1, 2, 3, dan 4. Sebelumnya, gaji pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 ditetapkan berdasarkan PP nomor 18 tahun 2019, penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya. Lantas berdasarkan instruksi dari Presiden Jokowi pada 1 Januari 2024 lalu, maka peraturan sebelumnya digantikan oleh PP nomor 8 tahun 2024. Presiden Jokowi pada waktu itu memberikan kenaikan hingga 12% untuk gaji yang diterima pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 melalui PP yang sudah dirombak. Terkait dengan hal tersebut, Sri Mulyani memberikan nominal kenaikan gaji bagi pensiunan PNS melalui PP nomor 8 tahun 2024. PP nomor 8 tahun 2024 tersebut masih berlaku hingga pencairan di bulan Juli 2025 mendatang. Sehingga pensiunan, baik itu golongan 1, 2, 3, dan 4, akan menerima gaji sebagai berikut setelah dilakukan perombakan berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024. Untuk golongan 1, mendapatkan gaji tertinggi 1A 1.962.200, 1B 2.077.300, 1C 2.165.200, dan 1D 2.256.700 rupiah.
Ini baru gaji pokok saja yang kita bacakan. Kemudian golongan 2, 2A tertinggi gaji pokoknya 2.833.900, 2B tertinggi 2.953.800, 2C tertinggi 3.078.700, dan 2D tertinggi 3.208.800 rupiah. Lanjut ke golongan 3, 3A mendapatkan gaji pokok tertinggi 3.558.600, 3B gaji pokok tertinggi 3.709.200, 3C tertinggi 3.866.100, dan 3D 4.029.600 rupiah. Sedangkan golongan 4 tertinggi mencapai 4A 4.200.000, 4B tertinggi gaji pokoknya 4.377.800, 4C tertinggi gaji pokoknya 4.562.900, dan 4D tertinggi 4.755.900. 4E tertinggi gaji pokok mencapai 4.957.100 rupiah. Nah, ini terkait dengan informasi mengenai PP gaji pensiun yang resmi dirombak oleh Sri Mulyani berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024 yang mana masih berlaku hingga pencairan di Juli 2025. Selanjutnya kita masuk di informasi selanjutnya terkait dengan aturan baru penarikan gaji yang telah resmi diumumkan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan aturan baru ini, siapa saja yang bisa mewakili terkait dengan pengambilan gaji? Pemerintah melalui PT Taspen telah memberlakukan ketentuan baru mengenai pencairan gaji pensiun PNS mulai 1 Juli 2025. Ketentuan ini bertujuan agar para pensiunan yang tidak bisa mengambil gaji secara langsung, misalnya karena masalah kesehatan, uzur, atau usia lanjut, tetap bisa mendapatkan hak mereka melalui perwakilan yang resmi. Oleh karena itu, berikut siapa saja yang dapat menjadi perwakilan. Untuk mempermudah proses pencairan, Taspen telah menunjuk 4 jenis perwakilan yang dapat mewakili pensiunan dalam penarikan gaji pensiun. Pertama yang bisa mewakili adalah pasangan pensiunan itu. Suami atau istri pensiunan dapat bertindak sebagai perwakilan dengan syarat harus membawa dokumen asli seperti kartu keluarga dan buku nikah. Dengan syarat ini, verifikasi bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Kemudian kedua, anak. Anak yang terdaftar di kartu keluarga berhak mengambil pensiun jika pasangan pensiunan telah tiada. Hal ini memastikan bahwa hak pensiun tetap diberikan kepada ahli waris sah ketika terjadi kehilangan pasangan. Kemudian ketiga, menantu. Menantu juga dapat diangkat sebagai perwakilan untuk pengambilan dana pensiun. Mereka perlu mendapatkan surat kuasa dari pensiunan yang sah, sehingga proses administrasi bisa dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Kemudian yang keempat, cucu. Selain suami istri, anak, dan menantu, cucu pensiunan yang memenuhi kriteria administrasi juga bisa menjadi perwakilan. Sama seperti menantu, cucu harus menyediakan surat kuasa legal dari pensiunan agar seluruh proses dapat dikonfirmasi dan diselesaikan dengan baik. Kemudian bagaimana dengan proses dan ketentuan? Setiap individu yang ditunjuk sebagai perwakilan harus memenuhi sejumlah ketentuan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, dokumen pendukung. Pastikan dokumen asli seperti kartu keluarga dan buku nikah sudah lengkap. Untuk anak, nama mereka harus ada dalam kartu keluarga. Sementara menantu dan cucu wajib membawa surat kuasa sah dari pensiunan. Kemudian kedua, verifikasi identitas. Proses verifikasi identitas harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan hak pensiun. Hal ini sangat penting agar pensiun tetap terlindungi sesuai dengan regulasi yang ada. Lantas apa saja dampak dan manfaat dari kebijakan ini? Dengan adanya kebijakan baru ini dapat mempermudah proses tentunya. Penarikan gaji pensiun dengan adanya perwakilan yang sah, pensiunan yang kesulitan datang
langsung bisa memperoleh hak mereka tanpa kendala administratif yang berlarut-larut. Kemudian yang kedua, memberikan kepastian hukum. Penentuan ahli waris yang sah sebagai perwakilan memastikan dana pensiun akan sampai ke tangan yang tepat, sehingga mengurangi kemungkinan perselisihan di kemudian hari. Kemudian ketiga, meningkatkan efisiensi administrasi. Dengan adanya mekanisme yang sah, proses verifikasi dan pencairan dana pensiun akan berlangsung lebih efisien dan terorganisir, memberikan rasa aman kepada pensiunan dan keluarganya. Serta keempat, pensiunan happy, menikmati masa tua dengan damai. Kemudian, ada 3 tunjangan yang akan disiapkan oleh pemerintah yang akan dicairkan mulai 1 Juli 2025. Pensiunan PNS tinggal menghitung hari, yaitu 1 hari lagi, terkait dengan penerimaan gaji bulan Juli 2025, yang mana pemerintah telah menyiapkan 3 tunjangan. Pensiunan PNS akan segera mendapatkan gaji yang siap dibayarkan pada bulan Juli 2025 mendatang. Jadwal pencairan gaji untuk pensiunan PNS dibayarkan pada setiap awal bulan, yaitu pada 1 Juli 2025. Diketahui sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait dengan aturan mengenai gaji pensiunan PNS di dalam PP nomor 8 tahun 2024. Sehingga gaji yang akan diterima oleh pensiunan PNS pada bulan Juli juga akan sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2024. Sesuai dengan kebijakan tersebut, gaji yang diberikan kepada pensiunan berdasarkan golongannya tidak hanya gaji pokok, pemerintah juga mempersiapkan 3 tunjangan yang akan dicairkan untuk pensiunan. Tunjangan yang akan diberikan kepada pensiunan dari pemerintah, yang pertama tunjangan suami istri. Pensiunan PNS akan menerima tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok berdasarkan golongan. Kedua, tunjangan anak. Tunjangan anak akan diberikan kepada pensiunan PNS sebanyak 2% dari gaji pokok berdasarkan golongannya. Dan ketiga, tunjangan pangan akan diberikan kepada pensiunan PNS dengan 10 kg beras atau senilai Rp72.420 per bulan. Nah, itulah informasi yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.